Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan dari video yang selanjutnya, kajian daripada kitab Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Az-Zarnuji. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal yang membahas tentang hakikat ilmu wal fiqhi wa fadlihi, dan hakikat fikih. Kalau fikih di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu yaitu dari mazhab Hanafi. Jadi untuk artian fikih di sini itu bisa jadi akidah, juga bisa jadi fikih furu'. Wa fadlihi, dan fadilahnya ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi, orang yang mencari ilmu, talabul ilmi, mencari ilmu adalah faridatun ala kulli muslimin. Jadi adalah wajib bagi seorang muslim wa muslimatin. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin talabu kulli ilmin. Jadi di sini beliau mengatakan bahwasanya tidak diwajibkan untuk seorang muslimin dan seorang muslimat menimba ilmu atau mencari seluruh ilmu. Wa innama yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Akan tetapi yang diwajibkan di sini yaitu mencari ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu, kalau bahasa kasarnya itu ilmu yang mendadak atau ilmu yang dibutuhkan pada saat itu. Kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal. Di sini bisa dikatakan ilmul hal yaitu fardu ain. Ilmu yang harus kita pelajari saat kita butuhkan. Seperti ketika kita akan melaksanakan sholat, maka kita wajib mempelajari bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana agar sholat kita sah, bagaimana agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ilmu yang diwajibkan pada saat kita akan melaksanakan sholat, yaitu ilmu hal. Kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hal. Paling afdalnya ilmu, paling baiknya ilmu yaitu adalah ilmul hal. Wa afdalul amali hifdzul hal, dan paling baiknya pekerjaan yaitu ketika kita bisa menjaga ilmu hal tersebut, kita jaga untuk kita amalkan. Apa yang kita pelajari daripada ilmu hal, kemudian kita amalkan. Wa yuftaradu alal muslimi talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kan. Kemudian wajib bagi seorang muslim talabul ilmi, mencari ilmu ma yaqa'u fi halihi fi ayyi halin kan. Ya. Mencari ilmu yang bersangkutan dengan keadaan kita, yang ada sangkut pautnya dengan apa yang akan kita lakukan. Seperti contoh yang tadi, kita akan melaksanakan sholat, maka yang harus kita ketahui, yang wajib kita ketahui yaitu ilmu tentang bagaimana cara kita sholat, bagaimana agar sholat kita khusyuk, bagaimana cara sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la budda lahu minas shalah fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi biqadri ma yu'addi bihi fardhus shalah.
Kemudian maka diwajibkan atas pencari ilmu tersebut ilmu ma yaqaulahu fi sholatihi fa innahu la budda lahu minas shalah. Jadi ketika kita mau sholat, kita wajib mengetahui apa yang akan kita laksanakan, yaitu sholat. Ilmu yang membahas tentang sholat, bagaimana sholat kita, bagaimana cara kita sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faftarudu alaihi ilmu ma yaqa'u fi sholatihi. Maka kita wajib mencari ilmu yang ada urusannya dengan sholat kita. Biqadri ma yu'addi bihi fardhu sholat. Sekedar bagaimana cara kita melaksanakan kewajiban tersebut. Kemudian wayajibu alaihi ma yaqaulahu biqadri ma yu'addi bihil wajib. Kemudian kita wajib juga melaksanakan apa-apa yang ada kewajibannya di dalam sholat. Kita harus mengetahui ilmunya. Kita harus tahu ilmunya apa yang wajib di dalam sholat, sehingga sholat yang kita lakukan diterima oleh Allah. Sholat yang kita lakukan sah dan tidak mempengaruhi sholat kita. Kemudian li'anna ma yutawassalu bihi iqamatil fardi yakunu fardhan. Ketika kita mengetahui fardu-fardunya sholat, ketika kita mengetahui ilmu-ilmunya sholat, itu semua menjadi sarana kita agar sholat kita menjadi sah. Dan apa-apa yang menjadikan sarana untuk kesahan tersebut maka dihukumi menjadi fardu. Wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Kemudian apa-apa yang menjadikan sarana untuk melaksanakan kewajiban maka hukumnya juga wajib. Wa kadzalika fis shaum waz zakah. Begitu juga di dalam pembahasan puasa. Ibadah puasa yang kita lakukan, kita harus tahu ilmunya. Bagaimana cara kita berpuasa dengan benar? Bagaimana agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana cara puasa kita agar sah dan betul-betul sah? Wa zakah in kana lahu malun. Kemudian kita juga mengetahui apa itu zakat ketika kita sudah mempunyai harta. Apa itu zakat? Bagaimana cara kita berzakat? Bagaimana cara zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu semua kita harus mengetahui ilmunya dan wajib untuk mengetahui ketika kita mempunyai ilmu, ketika kita mempunyai harta, kemudian kita ingin berzakat. Wal hajj in wajaba alaihi. Kemudian kita juga harus mengetahui ilmunya, ilmu tentang haji ketika kita sudah diwajibkan untuk berhaji. Maka dzalika fil buyu' in kana yattajiru. Begitu juga di dalam perdagangan. Kita harus mengetahui bagaimana perdagangan kita agar sah. Bagaimana cara kita menghindari dari hal-hal yang haram. Bagaimana cara kita menerima harta yang halal dari perdagangan tersebut. Kita harus mengetahui ilmunya. Dan itu semua yang dikatakan ilmu hal. Ila li Muhammad ibn al-Hasan rahimahullah, dikatakan kepada Muhammad ibn Hasan, ini adalah salah satu murid daripada Imam Abu Hanifah rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Ala tusannifu kitaban fi zuhdi. Ini ada seorang yang mengatakan kepada Al-Imam Muhammad ibn Hasan, ya Imam, apakah engkau tidak mengarang kitab yang membahas tentang zuhud? Qala sannaftu kitaban fil buyu' yakni az-zahid mayyataharrazu an syubhati wal makruhati fit tijarat. Kata beliau menjawab, saya mengarang kitab yang membahas tentang perdagangan. Ini
orang tersebut bertanya tentang zuhud. Kenapa beliau menjawab tentang perdagangan? Kata beliau, yakni az-zahid may yataharrazu anis syubhat wal makruhat fit tijarah. Maka beliau mengatakan az-zahid, orang yang zuhud adalah orang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, dari hal-hal yang makruh, apalagi hal-hal yang haram fit tijarat, di dalam perdagangan. Maka di sini dikatakan laisa zuhud Allah tamlika syai'a walakin az-zuhda ma la yamlikuhu syai'u. Jadi bukan dikatakan seorang zuhud ketika dia memiliki sesuatu, dia tidak memiliki sesuatu. Maka orang yang dikatakan zuhud adalah ketika dia tidak dimiliki oleh sesuatu, tidak dikuasai oleh sesuatu. Itu yang dinamakan zuhud. Maka orang yang zuhud bukan berarti orang tersebut tidak boleh kaya. Orang yang zuhud bukan berarti dia tidak boleh mempunyai harta. Orang yang zuhud adalah may yataharrazu anisyubuhat. Orang yang zuhud adalah orang yang bisa menjaga hartanya dari syubhat, dari makruhat, dari hal-hal yang makruh fit tijarat, di perdagangan. Ya. Wa kadzalika yajibu fi sa'iril muamalat, dan wajib juga di seluruh muamalat, ya, seluruh ilmu-ilmu membahas tentang muamalah sesama manusia. Ini termasuk juga wajib. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjut di video selanjutnya. Wallahu musta'an wa alaihi tukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.